Pak Ribut sendiri waktu TK itu sukanya hobinya nari. Dulunya sih waktu nari waktu masih kecil orang tua itu sangat tidak mendukung sekali. Saya merasa bersyukur karena itu kan rezeki. Iya. Karena saya kalau nggak viral dengan guru ini nggak mungkin saya seperti ini gitu loh Pak. Iya. Ayo rek jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng lungono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu meneng oleh jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini saya akan ngobrol jagongan dimana nggak seperti biasanya. Beliau ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, alias guru. Dan gurunya ini bukan guru matematika, bukan guru fisika, atau bukan guru-guru yang lainnya. Mereka ini adalah guru seni. Dan tempatnya pun juga bukan di Surabaya, tapi di Lumajang. Tetapi mereka juga aktif di media sosial, khususnya di TikTok. Viral beberapa kontennya dan mengajak muridnya yang masih SD. Muridnya ini juga pandai, pinter untuk beradegan. Mereka juga bisa mengimbangi daripada apa yang telah dibikin konten sama beliau ini yang namanya adalah Bapak Ribut Santoso. Gimana Pak Ribut, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Aduh, terima kasih Iya, amin. datang ke podcastnya Cak Ji. Karena Pak Ribut ini mau perjalanan ke Jakarta. Betul. Mereka mau diajak salah satu televisi Trans ya Pak ya? Iya, biasanya Trans TV. Trans TV. Mereka mau juga diajak untuk dimintai apa yang telah terjadi di Kabupaten Lumajang, khususnya di bidang seni rupa. Dan Pak Ribut sebelum ke Jakarta, mereka kita telepon, kita ajak podcast dan ternyata mau. Orangnya cukup ya sederhana, orangnya cukup humoris. Amin. Dan inilah yang membuat orang akan tertarik, humble sekali. Pak Ribut, Iya. gimana sih perjalanan Pak Ribut semenjak kecil ini? Apa juga mencintai daripada yang namanya seni? Iya betul. Dulu masa saya masih kecil, masih TK, itu saya kan Pak Ribut sendiri waktu TK itu sukanya hobinya nari. Nari ya? Iya nari. Terus punya bercita-cita itu saya kalau besar ingin jadi orang yang terkenal gitu. Terus pingin jadi guru Ingin seperti jadi itu. guru. Terus pingin jadi seorang penari. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan mengabulkan cita-cita saya sampai sekarang ini. Dulunya sih waktu nari waktu masih kecil orang tua itu sangat tidak mendukung sekali. Gitu Pak. Soalnya takutnya nanti kan kalau ketika anaknya laki-laki, kalau misalkan nanti nari dan nari terus takutnya anaknya nanti jadi lebay atau jadi B kayak gitu kan, takut kan namanya orang tua. Itu perjalanan hidup saya. Jadi mulai dari sejak kecil sampai mulai TK, SD, SMP, SMA sampai bahkan sekarang sampai umur tua ini saya kan nari terus. Bapak itu sangat tidak setuju. Ya mungkin yang pertama tadi itu yang takutnya itu, yang kedua nanti takutnya atau pergaulan gitu. Tapi ketika
saya bisa membuktikan dengan hasil, itu orang tua saya sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali. Iya, memang perjalanan saya di masa kecil sampai dewasa ini ada pahit, ada suka dan dukanya, Pak. Jadi seperti itu. Iya. Satu keluarga berapa saudara? Saya anak yang nomor 8. Wih, Iya, nomor 8, betul, Pak. nggak KB berarti ya? Enggak. Orang tuanya. Kalau zaman dulu kan Nggak mungkin orang-orang zaman dulu kan nggak ada KB gitu. Iya. Nomor 8 ya? Iya, nomor 8, betul. Dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Anak ragil. Ragil sendiri. Iya, ragil sendiri. Ya. Iya. Mungkin bapaknya juga ada jiwa seni atau dari kakeknya? Kalau saudara-saudara dari keluarga saya nggak ada jiwa seni, tapi kalau dari keluarganya ibu saya ada. Oh iya. Iya. Seni apa dia? Seni qasidah, hadroh. Oh, qasidah, hadroh. Iya, sama nyanyi qasidah kayak gitu. Terus kalau saudara bapak sih ada, cuman saudara jauh itu juga koreografer tari. Ya alhamdulillah saya sendiri sekarang sebagai koreografer tari, iya, modern. Pada saat kecil, Iya. tari yang disukai apa? Kalau dulu waktu kecil masih inget itu nari itu loh, Pak, nari mentok itu loh. Oh, mentok-mentok. Iya, mentok. Tak kandani. Lah lagu itu. Lagu itu. Iya. Oh, juga pakai Baju mentok. Mentok itu iya, ya. yang ada sayap-sayapnya gitu, ada topinya pakai kayak bebek mentok itu. Itu tampil pada saat di Pada sekolah. perpisahan TK, waktu TK. Oh, perpisahan TK. TK, terus SD narinya itu nari Rehana, sampai sekarang saya ingat. Yang itu loh, Pak. Rehana, ayo kawin dek. Lagu zaman dulu. Iya. Itu masih inget itu. Terus tari gelipang. Tari gelipang. Ya, tari gelipang sendiri kan berasal dari kota Lumajang. Ya. Sering dibawakan ya? Juga sering saya bawakan sama anak didik saya. Oh, gitu. Iya. Setelah dari SD ke SMP, Iya. juga nari itu ikut kursus atau Sanggar? sanggar? Saya tidak ikut sanggar, itu otodidak, jadi mandiri, Oh gitu. berdiri sendiri. Terus ketika SMA, saya itu memberanikan ikut sanggar, terus saya melihat cara kerja owner saya, maksudnya guru besar saya, oh seperti ini, akhirnya saya mengembangkan sendiri. Oh, ikut sanggar? Iya, ikut sanggar tapi sebentar, nggak lama, Pak. Sekitar 2 tahun, terus kemudian saya langsung terjun sendiri mengembangkan karya seni saya sendiri sampai sekarang. Setelah lulus SMA melanjutkan kuliah? Kuliah Kuliah di mana? yang pertama itu saya pindah 4 kali, Pak. Yang pertama itu saya di Jember, di Politeknik UNED Jember, iya, jurusan pertanian. Karena kan dulu bapak itu kan masih jabat kepala desa, otomatis kan saya kalau sekolah atau maupun milih fakultas yang tinggi itu harus sesuai dengan keinginan orang tua. Iya. Karena kan orang tua saya kan basicnya kan tidak mendukung karena saya seorang penari. Jadi mau tidak mau kamu harus sekolah pertanian. Akhirnya kuliah di pertanian saya nggak kerasan karena nyangkul. Kerasan akhirnya pindah ke STKIP PGRI Lumajang. STKIP PGRI Lumajang itu 1 tahun setengah. Akhirnya nggak kerasan lagi. Ambil jurusan apa di sana? Itu di situ jurusan manajemen bisnis. Oh iya. Akhirnya saya nggak kerasan, langsung pindah. Misalkan boleh bahasa Jawa nggak Boleh, apa-apa? Misalkan bahasa Jawanya itu gini. Terus kon karepmu katanya tadi opo, katanya sekolah opo, katanya orang tua saya. Orang tua. Iya. Bapak apa itu? Kenapa, yang nanyai bapak atau ibu? Iya, bapak. Oh, bapak. Waktu itu bapak. Mungkin karena bapak sih punya jabatan, otomatis kan anaknya harus ditata gitu Iya, ya, Pak. iya. Terus akhirnya aku pingin jadi guru wes, atau kamu mau jadi guru ndak? Iya Pak, aku jadi guru gitu. Tapi sebelum saya ngomong mau jadi guru, bapak itu kan tadi guru aja gitu. Akhirnya saya mau ndak mau jadi guru, saya ini yes, aku mau jadi guru aja. Soalnya kan saya sendiri dari kecil mulai SMP, SMA, SD maupun sudah keluar SMA, saya memang suka sama anak kecil-kecil. Suka ngelatih nari, misalkan contoh itu pendekatan sama anak-anak. Akhirnya saya langsung terjun ngambil jurusan ke fakultas itu di ini Sukun, Universitas Sukun di Kanjuruan, Kanjuruan Malang Sukun. Itu D2. Terus lulus S1-nya di Surabaya di Universitas Wijaya Kusuma. Oh, WK? Iya, WK. Oh, lulus dari WK ya? Dari WK lulusan. Sudah sampai sekarang punya gelar, alhamdulillah seorang guru gitu. Guru terus mengabdi kembali balik ke Kabupaten Lumajang. Iya, betul.
Ngajar pertama itu di SD atau di SMP atau di SMK? Ngajar pertama dulu itu sebelum menjadi guru honorer Iya. atau guru sokwan itu Pak, itu saya pertama sekali ngajarnya itu bukan guru kelas. Jadi saya ngajarnya seni budaya, guru tari. Guru tari. Oh. Jadi guru tari panggilan keliling, guru terbang Pak ya. Jadi ngajar di TK, di SD, di madrasah, di SMP, di SMA, jadi ekstra keliling. Terus setelah itu karena banyak tawaran, kamu ngajar di sekolah sini aja. Di SD akhirnya menjadi seorang guru kelas. Di SD yang pertama sebelum saya yang viral masuk TV ini, saya ngajarnya di guru honornya itu di SDN Mojosari 2 Sumber Suko Lumajang. Oh, iya. Tuh. Terus kemudian saya pindah di situ cuman kalau nggak salah 4 tahun, langsung saya pindah ke SDN Pagoan 1 Pasur Jambe Lumajang yang viral sekarang Iya, ini iya, iya. gitu Pak. Itu tahun berapa ya mulai ngajar itu? Saya mulai dari lulus SMA, kan lulus SMA 2002. 2002. Langsung 2003 itu langsung sokwan, guru honorer. Lulus kuliah. Lulus kuliah belum. Jadi kita guru honorer dulu sambil kuliah. Oh. Gitu. Lu kan jauh. Ngajarnya di Deket, pertama kan di daerah saya sendiri. Terus langsung pindah ke SDN Pagoan 1 Pasir Jambe. Itu perjalanannya cuman kalau sepeda motor cuma 15 menit kok Pak. Oh. 20 menit sama setengah jam itu kalau kita misalkan nyantai nggak keburu-keburu, kepingin tenang kayak gitu. Itu ngajar apa? Ngajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran umum kalau sekarang. Kalau dulu nari Pak. Nari itu ya. Iya, kalau sekarang mata pelajaran umum semuanya kecuali agama Islam sama penjaskes olahraga itu ada guru bidang studinya masing-masing. Pada saat ngajar nari, Iya. anak-anak yang diajari anak-anak SD, SMP atau TK SD. TK SD? Iya. ada memang tempat untuk mengajarnya di sana, maksudnya tempat berlatihnya. Oh, ada Pak. Tapi kalau untuk ngajar nari kan Bapak tadi tanya, itu kalau saya kan guru terbang. Guru terbang. Otomatis fasilitasnya dari sekolahan. Jadi sudah disediakan tempat, saya langsung ngajar nari pakai musik, langsung mengajarkan anak-anaknya itu tadi. Lama itu ya? Lama. Tapi kalau untuk pelajaran sendiri sih cuma 1 jam, terus kita bisa pindah ke lembaga sekolah yang lain gitu. Ya, sebagai guru honorer. Iya. Ini kan cukup lama ya? Iya. Mulai tahun 2003. 2003 sampai Sekarang. 2002. 2022. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Iya. Belum masuk daftar K2? Sering ikut, cuman saya jarang niat karena gini Pak. Karena saya kan bukannya saya sombong, saya itu nggak ingin sebenarnya sih siapa sih yang nggak mau jadi PNS. Cuman saya itu karena saya kan di rumah punya usaha kecil-kecilan, punya usaha persewaan baju tari. Jadi saya keinginan untuk menjadi seorang PNS itu kecil banget karena saya nggak mau terikat. Jadi ya wes saya itu memang untuk menjadi seorang guru honorer, saya benar-benar ikhlas untuk mengabdi. Jadi saya nggak ada keinginan untuk menjadi seorang PNS karena kan saya cari berkahnya dan barokahnya gitu loh Pak. Oke. Iya. Sebelum kita lanjut ke nari yang telah nanti disampaikan oleh Pak Ribut, kita break dulu. Irek, lak jange gawe souvenir. Baik itu souvenir untuk mantenan, souvenir untuk hadiah-hadiah atau tukar kenangan kepada yang lainnya. Ini ada yang namanya produk bakul kembang official, di mana produknya adalah mereka bisa bikin kayak sen ini ya, sen kayak seperti ini, bisa nyala atau bisa dilukis, dan ini adalah produk UMKM Kota Surabaya. IG-nya ada di bawah ini kalau mau pesen, dan juga nomor HP WhatsApp-nya tercantum di bawah ini. Jangan lali rek ya, produk UMKM Kota Surabaya. Halo Re, aku Pak Ribut, guru Lumajang. Ojo lali lo ya, awakmu lek katene pesen souvenir, kado maupun kembang-kembang manjalita atau kembang atau alias bunga, ojo lali pesenin Dek Bakul Kembang official ya. Jenis produknya ono fresh, ono di flower arrangement ya.
iki kabeh produke UMKM Surabaya, Kota Bajul Buaya sing mangap gede lho. Ojo lali lho ya. Produke UMKM Surabaya. Mantap, guys. Hai. Pak Ribut, Iya, Pak. awal mengenal dunia media sosial tahun berapa yuk? Masih barusan. Tahun berapa? Gini ceritanya gini, Pak. Heeh. Saya kan sebagai pelaku seni. Waktu itu saya merasa sebenarnya bukan kurang bersyukur ya, Pak. Ketika ada pandemi selama 2 tahun, 2 tahun. otomatis kan usaha saya kan langsung Drop. drop. Misalkan penghasilan 100% langsung turun 0%. Lah, saya itu langsung drop, langsung sakit-sakitan karena nggak ada pemasukan. Sakit kanker, Iya, yang pertama sakit kanker karena kantong kering. kantongnya kering, nggak ada duit. Yang kedua, saya mikir ini, Pak, aduh gimana caranya saya harus bayar bank untuk bulan ini dan bulan-bulan seterusnya, gitu, Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2019 kan? 2020 awal itu waktu saya job di WTK Tunas Mulia PLTU Probolinggo Python itu, habis itu langsung pengumuman pandemi COVID. Lah habis itu saya pokoknya langsung nggak semangat wis, Pak. Lah awal dari itu gimana caranya saya bisa mendapatkan pemasukan selain dari usaha saya persewaan tari itu. Saya punya sebenarnya nggak disengaja ini, Pak. Siapa tahu ini bisa membawakan hasil atau keberkahan. Saya langsung melakukan bikin konten lucu-lucuan. Yang pertama bikin YouTube. Oh, YouTube ya. YouTube. Terus yang kedua bikin TikTok. Nah, terus sebelum video saya viral itu, saya bikin kontennya itu konten yang lucu yang kayak durasi 30 detik, nyindir-nyindir kayak gitu, Pak. Ngomel-ngomel gak karuan gitu, Pak. Contohnya apa contohnya? Ya contohnya itu misalkan masalah COVID kayak gitu. Maksudnya ya apa ta COVID iki kok diperpanjang ndak ro awake gak ono pemasukan. Saenake dhewe pemerintah lah kayak gitu. Kayak gitu. Kita sebenarnya nggak menyalahkan pemerintah, memang ini kan peraturan ya, Pak ya. Ya seperti itu, Pak. Terus konten-konten lucu-lucuan, terus misalkan kayak promo-promo itu akhirnya banyak orang-orang endorse kayak gitu, Pak. Terus saya bikin TikTok dengan masalah belajar tadi itu, Pak. Ya seperti itu. Yang paling viral Ya. itu apa? Konten apa? Yang paling viral itu yang pertama video saya itu sebelum yang sangat viral ini ya, Pak ya. Video saya waktu potong rambut di Mekah, waktu saya umroh. Oh ya. Lah, saya potong rambut itu nggak sengaja, HP itu saya taruh di depan tukang potong di kaca itu, terus saya potong, kan nggak tahu kan namanya tahallul potongnya kayak apa kan nggak tahu. Tiba-tiba itu dipotong, saya langsung gundul. Saya kan kaget. Lah di situ langsung kok videonya lucu, saya upload ke TikTok. Itu yang pertama. Itu masuk TV sekitar 5 kali di Net TV itu, Pak. Nah itu terus kemudian saya melakukan belajar mengajar itu, saya itu tidak sengaja karena saya kan kepingin mendapat pemasukan ya, Pak ya. Saya itu waktu ngajar di sekolah keliling, waktu saya memberikan materi kepada anak didik saya, berilah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah saya itu keliling, Pak, keliling kok jawabannya murid saya ini ada yang lucu, nyeleneh kan, harusnya kan jawabannya kan bisa piket di kelas, kerja bakti kan kayak gitu ya, Pak ya. Itu jawabannya murid saya itu mancing lele. Lah mancing lele kan bukan contoh di dalam kelas, itu kan di luar sekolah kan, Pak, di lingkungan. Lah itu akhirnya dari itu saya memberanikan diri untuk bikin video. Jadi setelah anak-anak istirahat atau mau pulang, saya kan selalu membuat konten tebak-tebakan. Itu saya manfaatkan, Pak. Karena kan kalau kita ngonten di dalam waktu belajar berlangsung kan kita kan nggak mungkin. Karena kan yang pertama kan takut mengganggu pelajaran. Jadi saya manfaatkan waktu istirahat sama mau pulang sekolah, saya lakukan tebak-tebakan. Akhirnya setiap pelajaran saya memberikan materi di soal tersebut, setiap harinya kalau misalkan ada masalah, ada jawaban yang lucu, saya selalu bikin konten. Saya lakukan tadi itu, Pak, langsung Pak, anak-anak saya kumpulin, ayo maju-maju, saya kasih hadiah. Terus saya melakukan itu, Pak, dengan pertanyaan, murid-murid menjawab. Ketika ada jawaban yang lucu,
langsung saya upload di TikTok. Kalau ketika jawabannya kurang natural atau kurang lucu, saya ulangi lagi seperti itu. Itu hal ketidaksengajaan. Akhirnya saya ngupload itu terus setiap hari saya upload di TikTok. Tiba-tiba viral. Meledak ya? Iya, itu masih saya punya TikTok 4 bulan lebih, Pak. 4 bulan lebih selama pandemi. Itu ya? Iya, pandemi itu. Luar biasa untuk Pak Ribut. Iya, amin. Iya. Pak Ribut. Iya, Pak. Itu sampean video atau membuat apa itu? Konten-konten. Iya. Itu sendiri apa ada yang membantu? Sendiri. Nggak mungkin, Pak, kalau kita misalkan ngonten di dalam kelas melibatkan orang lain kan nggak mungkin. Nanti kan yang pertama mengganggu anak-anak. Nah, kan ketika kalau kita melakukan konten, kecuali kalau anak itu memang basicnya sudah di dunia kayak gitu ya, Pak, entertain. Mungkin kalau misalkan kita bikin video di syuting gini, otomatis kan anak-anak malu. Selain malu kan jawabannya nggak polos banget. Lah, saya kan melakukan itu semua kan, misalkan ini contoh ya, Pak. Saya ambil nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, boleh. Mensewu loh, Pak. Lah, jadi anak-anak saya kumpulin, ini HP saya taruh saya sendenkan di buku. Lah, saya langsung ngomong. Ayo misalkan kayak sebutkan siapa nama Presiden Republik Indonesia, misalkan seperti itu. Karena anak-anak kan kalau kita belum melakukan materi, kalau yang nggak tahu, apalagi kelas 2 kan anak yang masih kecil, apalagi jawabannya masih polos banget, otomatis kan langsung nyeplos. Lah, di situ itu saya langsung mendapatkan jawaban yang natural dan lucu dan polos. Nah, itu yang membuat video saya banyak diminati oleh para penonton, netizen, seperti itu, Pak. Ribut cuma itu ya, di TikTok ya, di Instagram? Kemarin saya yang viralnya kan di TikTok. Tapi yang lebih viral itu kan beritanya kan di Twitter karena video saya kan dipotong-potong. Tahu kan, Pak, video yang dipotong-potong itu? Nah, itu yang di TikTok, di Twitter, terus saya sekarang merambah ke IG. Alhamdulillah IG itu rame, terus kalau untuk cari cuan itu mudah banget di IG itu, Pak. Terus alhamdulillah YouTube saya sekarang sudah monet juga. Sudah ada penghasilan. Berapa? Luar biasa. Tapi nggak sebanding dengan pendapatan Bapak Wali Kota Surabaya loh, Pak. Bapak Wakil ya. Monetasnya berapa sekarang? Sudah berapa ratus YouTube-nya? Masih baru, kan saya punya YouTube masih 7 bulan kalau nggak 6 bulan. Kalau subscribe-nya masih sedikit, Pak. Masih hampir 40.000. Banyak, 40.000. Tapi sedikit sekali. Tapi kalau YouTube itu yang ditonton itu kan tayangnya, bukan subscribe-nya loh. Iya, betul, Pak. Isinya, tayangnya berapa ratus ribu, tayangnya. Bukan subscribe-nya, tapi tayangnya itu yang betul, Pak. Yang dibayar kan yang itu, tayangnya betul. Itu yang besar. Tapi kalau TikTok, kan nggak ada ya kalau TikTok. Kalau TikTok ada, kita kan sering siaran langsung, otomatis kan kita kan dapat gift dari para yang nonton live itu, Pak. Terus saya belum menukarkan, itu kan bisa ditukar dengan uang, gitu. Pak Ribut kadang-kadang melibatkan muridnya itu si April ya, Iya, betul. April kan kayak sudah kompak ya sama Pak Ribut. Iya, soalnya gini, Pak, si April sendiri ini selain jawabannya polos, tapi ketika anak-anak nggak bisa jawab, itu saya setting. Jadi kamu kok jawab kok koyo ngene, ya apa caramu iso apik, lek awakmu iso jawab apik engko tak kei hadiah. Lek awakmu jawab gak iso eblas, gak iso apik, aku gak kate kei hadiah. Gitu, Pak. Otomatis kan anak-anak semangat. Ya wis, Pak, dikai duit piro kan, karena anak-anak sekarang kan sering tak kasih uang. Pak, dikai piro? Misalkan pertama itu, Pak, ya saya ngelakukan tak kasih uang tuh 1.000 2.000. Pak, ketitikin, Pak, masuk 2.000 jarine gitu. Akhirnya tak kasih 5.000. 5.000. Pak, kurang 10.000, 25.000. Alhamdulillah sekarang bisa ngasih anak-anak itu bisa 100.000. Cilik-cilik ngerti cuan ya? Loh, ngerti, Pak. Malah sekarang materi anak-anak, Pak. Kadang sekarang gini, kan saya kan sering upload di WA story kan dapat endosan, tapi kan saya dulu sering menyebutkan nominal. Kalau sekarang tuh nominalnya saya hapus gitu. Pak Ribut, kadang guru ini dirasani, Pak. Pak Ribut oleh duit rek njuk traktiran. Kadang gitu anak-anak masih kecil. LSD gitu ya? Iya, betul. Terus gini misalkan ayo ngonten.
Kadang ada yang materialis itu lucu Pak gini. Dikai duit piro sik Pak, engko lek kayak titik aku gak gelem. Kadang ada yang kayak gitu. Gitu Pak. Susu April itu? Enggak semuanya weh. Oh, semuanya ya? Ya kadang kalau ketika saya nyuruh April, ojo April tok Pak, masih aku yo Iso, gitu. iya. Ojo April tok sing dipromokno. Yo liyane Pak cek gak iri lah. Akhirnya kan dengan sering saya melakukan video itu ternyata juga bisa menimbulkan pikiran-pikiran itu yang saya pikirkan tadi. Oh ternyata Rarek berarti pinter ngomongnya gitu Pak. Tapi banyak perempuannya. Saya lihat itu laki-laki jarang ya. Yang ikut dalam konten. Saya cari yang lucu sama yang aktif. Yang aktif. Gitu. Jadi siapa nanti yang aktif dengan mata pelajaran itu apa yang dibahas, siapa tadi yang jawabnya pinter atau lucu, itu yang anak saya tarik untuk menjadi peran utamanya seperti itu Pak. Rarek itu paling terkenal ya. Alhamdulillah. Golongan April CS malah terkenal loh. Alhamdulillah, betul Pak, betul. Iya, mau ketemu Pak Bupatimu ya toh. Iya. Ngerasani apa Pak Bupati? Jaring ini, Cak, ngundang anu ta, Pak Ribut. Iya. Iya wargaku, iya engko aku jam 3 tak bareng. Iya. Salam ya jadi iya. Iya. Amin. Kebetulan Cak Tori itu sahabat saya. Oh gitu ya. Dulu waktu nyalon bupati, alhamdulillah pakai jasa saya Pak. Oh gitu ya. Saya menjadi seorang penarinya gitu loh Pak. Di acara kampanye. Kampanyenya. Iya betul Pak. Itu ada yang kontennya anak nggak masuk sekolah. Iya. Gitu. Nah, itu settingan apa memang April ngelto? Iya, iku arek loro lho. Kon loro. Enggak, kalau itu asli. Asli itu ya. Jadi yang settingan punya saya itu yang kaum Sodom. Kaum Sodom. Kaum Sodom yang viral yang masuk TV itu kan itu Pak yang ini viral. kaum Sodom boleh nih. Yang pertama kali itu sudah 23 juta yang nonton. Kalau ini alami Pak. Ini alami ya? Alami nggak ada settingan. Ini sing Sodom direk, rek. Di TikTok. TikTok. Iya TikTok. Itu YouTube. Sodom. TikTok Pak Ribut. Itu yang viral. Coba Tadi siapa yang salah paling banyak? Kamu. Siapa namamu? Aldo nggak pernah belajar Pak ya? Bangun 3 Pak. Pak. Kamu salah berapa? Ini 14 Pak. 14. Kamu salah? Bukan yang ini. Awas kamu nanti tak telepon orang tuanya. Salah. Kamu nggak belajar Tarek? Salah 4. Ya, belajar apa enggak? Ya. Di kelas ini yang salahnya banyak anak dua. Apa Pak? April salah berapa April? Enggak ada. April betul semua agama. Saya salah Tos. 4. April PTS-nya betul semua, pinter April. Siapa lagi yang selain April betul semua? Ada. Yang salah 2, 3? 2. Kamu salah 3, kamu salah? 9. Pak Ribut mau tanya, ini kan ada soal, ya. Nabi Lut alaihissalam merupakan Rasul Allah yang diutus kepada kaum apa? Nabi Lut kaum apa? Jawabannya? Kaum Sodom. Nah, kaum Sodom itu betul, yang lainnya salah jawabannya. Kamu tahu enggak kaum Sodom itu kaum apa? Enggak tahu. Kemarin kan diterangkan sama Bu Ita, kaum Sodom. Yang anu ya Pak. Apa? Itu loh laki-laki sama laki-laki. Laki-laki suka sama? Laki-laki. Nah, itu April betul. Kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki. Kalau perempuan suka sama perempuan namanya apa? Lesbi, duduk lesbo itu sabun. Ya, lek kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki-laki. Contohnya di TV banyak. Contohnya seperti apa? Pak Ribut. Pak Ribut. Iya Pak Ribut. Loh, astagfirullahaladzim. Pak Ribut itu bukan contohnya kaum Sodom. Pak Ribut itu kaum normal. Pak Ribut itu normal, suka cewek, dan suka laki sama laki. Apa yang boleh kamu Bel? Ngerti enggak? Berarti ya kaum Sodom itu laki suka sama laki. Contohnya bukan Pak Ribut. Pak Ribut itu normal, suka cewek. Ngerti apa enggak? Ya, Bril. Kalau ngomong hati-hati, April, enggak boleh, Bril. Ngerti apa enggak? Kaum Sodom laki suka sama laki. Bukan contohnya Pak Ribut. Pak Ribut itu normal, suka cewek. Kalau cewek sama cewek namanya lesbi, bukan lesboy. Itu kaum yang itu nanti akan dilaknat sama Allah. Ya, ngerti apa enggak? Kaum Sodom itu nanti akan dilaknat sama Allah ya. Dosanya kalau nggak tobat bisa nggak diampuni sama Allah. Ngerti apa enggak? Ngerti? Dijelaskan loh sama Bu Ita. April pinter, jawabannya betul semua ya. Oke. Iya. Bukan jawabannya les. Tapi sing eblas iku April ya Pak, dulu Pak. Iya, soalnya Eblas arek lek ngomongnya. memang anaknya weblas sekali. Terus saya meningkatkan kamu harus lebih eblas. Memang ini Pak, dia kan ketua kelas. Oh, ketua kelas April. Terus sering bertengkar sama laki-laki.
Oh berani anak ya? Berani, sampai nangis itu saya biarin buawes gini. Soalnya kan anak kecil kalau bertengkar kan lucu. Nanti ketika nangis lek wis seru rasane teman-teman baru tak bisa, Pak, gitu. Tarik but. Iya, Pak. Anak-anak SD iki cuelengane akeh ya, untuk cuan terus ya, setiap konten cuan, cuan. Alhamdulillah. Jadi setiap bulan itu kadang kan ada penggemar dari Facebook, Iya. IG, WA, YouTube maupun TikTok. Itu Pak, tolong nanti dikasihkan ke anak-anak dibagi. Lah dengan itu saya mendapatkan konten lebih banyak. Soalnya kan saya selalu melakukan, ayo siapa yang mau hadiah, tak kasih tebak-tebakan. Yang pinter saya kasih hadiah, yang nggak pinter nggak dapat hadiah. Gitu. Otomatis kan menambah konten semangat juga. Dulu sebelum saya melakukan konten itu Pak, mungkin pelajaran saya kurang menarik, mungkin rasa ingin tahu atau jawabannya anak-anak itu ada yang salah. Terus ketika saya banyak membujui atau membohongi anak-anak, bukan berarti membohongi dalam arti yang jelek itu enggak. Saya membohongi supaya meningkatkan lebih belajar Untuk yang lebih memberi semangat. agar anak-anak itu lebih pintar lagi. Betul. Jadi saya, ayo siapa misalkan yang jawab kasih hadiah, otomatis kan anak-anak semangat jawabannya kan nggak mungkin salah, rebutan. Soalnya yang tadi kan ada embel-embel hadiah, tapi saya selalu menyampaikan kamu jangan sampai karena ada hadiahnya nanti jawabannya betul, nggak boleh seperti itu. Jadi ono hadiah maupun dono hadiah jawabannya kudu betul. Seperti itu Pak. Iya. Gitu. Pak Ribut. Iya. Sekarang masih honorer. Iya honorer. Guru honorer ini bayarannya kan mek titik toh. Iya betul Pak, sedikit sekali. Sedikit sekali Iya, ya. enggak sebanding dengan hasil konten. hasil Endorse. persewaan baju saya tari. Oh gitu ya. Iya. Lebih besar lagi di media sosial. Betul Pak. Tapi saya tidak enggak membandingkan dengan honorer gaji honorer. Saya merasa bersyukur karena itu kan rezeki. Iya. Karena saya kalau nggak viral dengan guru ini nggak mungkin saya seperti ini gitu loh Pak. Iya. Sekarang kalau guru honorer saya udah tahu berapa, sudah tahu. Mau disebutin Pak? Ojo wis seru kabeh. Iya, wis tahu ya, kita. Pak. Apalagi honorer di kabupaten gitu. Iya betul Pak. Nah, kalau yang di media sosial baik itu yang dari endorse maupun dari yang lainnya, kira-kira piro ya? Saya rata-rata kalau yang besar itu Satu bulannya berapa? Bikin rata-rata semua. Baik itu dari kalau YouTube, ini kan brand ya Pak. Kalau brand itu saya 3 brand 100 juta. Weh. Soalnya satu kali brand kan bisa 40 juta, bisa 35 juta, tapi itu 1 tahun Pak. Enggak apa-apa. Iya. Jadi kemarin Enggak bondo kok. Ya cuma bondo lambe lah. Lah, ya iku. Bondo lambe eblas Sing Pak. penting eblas ngono. Iya, yang dari dijual- April dari ini. Jadi saya di Lumajang ini saya punya 3 brand. Yang pertama itu skincare, Skincare. terus properti perumahan, Properti perumahan, terus klinik kandungan. klinik kandungan. Jadi itu di total Itu yang endorse. brand ambassador. Brand ambassador. Iya, Ya, itu yang brand ambassador. Ya kalau endorse itu tergantung. Kalau brand besar itu bisa ada yang ngasih. Kalau yang lebih besar ya Pak, ada yang 10, ada yang 7, ada yang 5 gitu. Tapi paling kecil. Sekali endorse. Iya sekali endorse. Tapi itu harus diupload. Misalkan mintanya aku upload di YouTube atau TikTok. Harganya ada sendiri misalkan gitu. Sebenarnya Pak Ribut itu nggak narjet. Cuman orangnya itu tiba-tiba gelem tak kayak sakmene. Namanya rezeki saya. Nawarin. Iya, saya namanya rezeki sekecil apapun sebesar apapun saya nggak akan menolak. Kita terima. Soalnya bapak saya mengajarkan kon kudu nrimoan, kudu ikhlas. Ojo sampai nolak rezeki berapapun dikasih orang itu trimon gitu Pak. Otomatis karena saya orang tua itu selalu mengingatkan saya maupun dimanapun berada, saya selalu mengambil. Yang penting tidak ini Pak, nggak terlalu Pak, misalkan terlalu rapet, nggak terlalu capek, jadi saya tak ambil semua gitu Pak. Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu, Iya. 2 minggu yang lalu, saya juga ngundang seorang penari, Pak Bing. Oh alhamdulillah, kemarin sudah WA-an sama Sudah saya. WA-an ya? Iya. Tak podcast sama saya di sini juga. Iya. Kenapa kok nggak sekarang dua-duanya biar bisa duet? Itu ya harus Duet, ngono. iya duet narinya Pak. Duet narinya Iya, ya. mana yang lebih heboh? Nanti kita akan undang lagi ya, Cok. Amin. Iya, Pak. Ini menginisiasi bahwa seorang guru honorer maksud saya, jangan berkecil hati.
meskipun belum diangkat jadi PNS, Betul, meskipun belum K2. Kalau mereka punya inovasi, punya suatu inisiatif seperti Pak Ribut, seperti Pak Bing gitu, mereka juga sama-sama masih honorer, bukan PNS, tapi mereka mempunyai suatu inisiatif dan kegiatan yang lainnya di media sosial. Akhirnya mereka bisa menambah suatu pendapatan, menambah suatu hal yang cukup positif. Mereka juga jadi terkenal, mereka juga menjadi brand ambassador, menjadi endorsement dan segala macam. Ini kan juga cuan, katanya Raisa, cuan ini loh. Iya, betul. Gini apa ya Pak gini? Cuan. Bukan bukan apa tuh? Apa, Pak? Love. Bukan, ini kan sarang hoi kalau itu. Gitu ya? Iya. Ya, inilah. Jadi ayolah semua guru-guru honorer semangat seperti Pak Ribut, seperti Pak Bing yang mempunyai satu inisiatif menggunakan media sosial benar-benar maksimal, benar-benar positif dan benar-benar menghasilkan cuan yang cukup luar biasa. 100 juta rek, lho bayangno lho. 7 juta sak endosan Pak ya. Iya. Ono sing 8 juta macam-macam kan. Macam-macam. Ada yang 1.500.000. Gak apa-apa. Gitu. Sak endosan wong bondone cuma Lambe. eblas lambe. Iya, iya Pak. dah. Iya, Iya betul. seperti itu. Oh, Yang terakhir Pak Ribut. Pak Ribut Iya. boleh tanya apa ke saya, silakan apa yang kira-kira menjadi unek-unek Pak Ribut. berarti saya melakukan. Boleh. Tanya ke saya. Awal mulanya Pak siapa namanya Pak? Armuji. Oh, Pak Armuji. Cak Ji julukan Iya, lho. Cak Ji ya. Oh, gitu loh. Permisi. Cak Ji gitu. Awal mulanya Cak Ji Heeh. menjadi seorang wakil wali kota Surabaya. Jadi perjalanan politik saya karena yang namanya kepala daerah itu adalah jabatan politik. Iya, betul, Pak. Podo karo DPR, jabatan politik. Podo karo outsourcing, kontrak 5 tahunan. Nah, kalau kontrak entek 5 tahun ya wis leren awake dhewe. Podo karo outsourcing. Iya. Gitu ya. Jadi saya mengawali itu semenjak tahun 99. Sebelum itu juga jadi aktivis yang tahun 98 ya. Ikut termasuk demonstran nurunkan Orde Baru. Dan setelah itu saya jadi anggota DPR 4 periode. Iya. Jadi anggota DPR, ketua DPR 2 kali di DPRD Kota Surabaya. DPRD Provinsi Jawa Timur juga sekali ya, setahun maksud saya. Terus mencoba kemarin jadi ikut pilkada. Dan alhamdulillah sama Pak Erik kita jadi, Pak Erik jadi wali kota, saya jadi wakilnya. Dan itu penuh dengan suatu perjuangan sama dengan Pak Ribut. Akhirnya kita namanya amanah ya kita emban seperti ini. Terima kasih. Iya, betul. Itulah perjalanan politik saya Pak Ribut. Pak Ribut, yang terakhir pesan dari Pak Ribut Iya, Pak. untuk para guru honorer apa? Pesan buat seluruh apa itu? Guru honorer? Pesan buat saya dari Pak Ribut untuk seluruh guru honorer di seluruh Indonesia, jadilah guru yang profesional, jangan mengeluh, jangan putus asa untuk mencerdaskan anak didik bangsa. Semoga semua para guru honorer bisa seperti Pak Ribut. Maksud saya itu benar-benar ikhlas mengabdi, benar-benar ikhlas untuk mendidik anak bangsa. Karena dengan kita ikhlas untuk mengajar atau mengabdi, kita pasti akan diberikan keberkahan dan kebarokahan dari Allah. Jadi buat seluruh guru honorer di seluruh Indonesia, saya cuma titip pesan, semangatlah untuk menjadi guru, nggak usah berkecil hati, nggak usah putus mengajar, biarpun kalian belum diangkat menjadi seorang PNS. Karena menurut saya sih guru itu bukan suatu pekerjaan. Kalau menurut saya itu adalah pengabdian untuk bangsa dan negara, untuk mencerdaskan anak didik bangsa. Dari situlah kamu tolong semua guru nggak usah berkecil hati,
semangat untuk mengabdi, untuk mencerdaskan anak-anak didik bangsa. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan dan melancarkan, memberikan rezeki yang tidak terduga selain dari guru honorer tersebut. Oke, terima kasih Pak Ribut. Telah memberi satu semangat kepada seluruh guru honorer di Indonesia. Terima kasih Pak Ribut kedatangannya di podcastnya Cak Ji. Amin. Amin. Tinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Janganlah tanyakan besarnya cintaku, besarnya kalungku hanya kepadamu. Tak seluas cinta yang ku buat, tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada